Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Aldi Ahmad Hadi, mahasiswa program studi Sains Data, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pancasila. Nah, dari video ini kita akan menelusuri bagaimana Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan semangat persatuan, perbedaan, dan perjuangan para pendiri bangsa. Dari sana, kita akan melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan bagi kita sebagai generasi muda saat ini. Lalu, mengapa sih penting mempelajari sejarah lahirnya Pancasila? Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tapi juga cerminan jati diri bangsa Indonesia. Melalui sejarah pembentukannya, kita dapat melihat perjuangan dan kompromi besar yang dilakukan oleh para tokoh untuk mewujudkan negara adil dan bersatu. Lalu apa sih pentingnya bagi generasi muda untuk memahami unsur, asal-usul dan makna nilai Pancasila agar tetap relevan? Dengan memahami sejarahnya, kita bisa lebih menghargai makna setiap sila dan berusaha menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana proses lahirnya Pancasila? Proses lahirnya Pancasila dimulai dari sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPK pada Mei hingga Juni 1945. Dalam sidang tersebut, muncul berbagai usulan tentang dasar negara, termasuk dari Mr. Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno. Puncaknya terjadi pada 1 Juni 1945 ketika Soekarno mengusulkan 5 prinsip yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Setelah itu, rumusan tersebut disempurnakan melalui Piagam Jakarta dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Kemudian, peristiwa penting selanjutnya dalam pembentukan Pancasila yaitu Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Piagam ini merupakan hasil kerja Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis dan tokoh-tokoh Islam. Di dalamnya tercantum rumusan dasar negara yang menjadi cikal bakal Pancasila. Namun, menjelang pengesahan UUD 1945, terdapat perbedaan pandangan mengenai kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, untuk menjaga persatuan, para tokoh sepakat dengan menghapus bagian itu. Sebuah keputusan besar bagi keutuhan bangsa. Kemudian yang ketiga yaitu PKI. Setelah proklamasi, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama yang tadinya berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga persatuan seluruh bangsa Indonesia. Nah, ini yang menjadi peristiwa-peristiwa penting dalam perubahan Piagam Jakarta. Peristiwa ini terjadi pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi. PPKI mengubah rumusan sila pertama dari Piagam Jakarta yang tadi saya sebutkan. Kemudian tokoh-tokoh yang menjadi kunci dalam peristiwa ini yaitu Muhammad Hatta dan tokoh-tokoh dari Indonesia Timur yang menolak kalimat dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hasil dari peristiwa ini yaitu perubahan yang dilakukan demi persatuan bangsa agar tidak ada kelompok yang merasa tersisih. Nah, dari sini mengandung makna semangat kompromi dan toleransi untuk menjaga keutuhan Indonesia. Kemudian, nilai yang tercermin dalam Pancasila yaitu persatuan dan toleransi.
Dari peristiwa Piagam Jakarta, kita bisa melihat nilai-nilai luhur Pancasila mulai hidup bahkan sebelum negara ini berdiri. Nilai persatuan Indonesia tampak jelas ketika para tokoh rela berkorban demi kepentingan bersama. Nilai ketuhanan yang Maha Esa juga tercermin melalui sikap saling menghormati antar agama. Inilah contoh nyata bagaimana nilai-nilai Pancasila tidak hanya diajarkan, tapi dipraktikkan secara langsung oleh para pendiri bangsa. Dari peristiwa perubahan Piagam Jakarta, nilai-nilai yang terkandung yaitu persatuan Indonesia dalam sila ketiga, ketuhanan yang Maha Esa dari sila pertama, musyawarah dan mufakat pada sila keempat, dan keadilan sosial di sila kelima. Dari peristiwa ini, saya belajar bahwa semangat persatuan toleransi harus selalu dijaga oleh generasi muda. Di era digital saat ini, perbedaan pendapat sering memecah belah. Padahal para pendiri bangsa telah memberi teladan bahwa perbedaan bisa disatukan dengan dialog dan saling menghargai. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan tetap menjadi panduan moral yang relevan di setiap zaman. Sebagai generasi muda, tugas kita adalah meneruskan semangat itu, tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan nyata. Nah, kesimpulannya, lahirnya Pancasila bukan hanya sekadar peristiwa politik, tetapi juga perwujudan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dari sejarah tersebut, kita belajar arti penting persatuan, toleransi, dan tanggung jawab moral dalam membangun masa depan. Mari kita jaga dan amalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah kehidupan kita, agar cita-cita para pendiri bangsa tetap hidup di generasi muda. Baik, mungkin itu presentasi sederhana dari saya untuk memenuhi tugas satu mata kuliah Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.